Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf TV dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, pada kesempatan ini saya umumkan ya, untuk kedepannya kajian kita akan ditayangkan setiap malam minggu. Kalau biasanya malam Jumat, untuk mulai hari ini sampai selanjutnya tayangan kita akan ditayangkan setiap malam minggu. Dan pada kajian malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang kemarin ini, kayaknya masih ada yang tidak menyimak kajian kita kemarin, terutama tuduhan bahwasannya Bunda Maria atau yang dikatakan ibu dari Nabi Isa, itu dia mengatakan beda antara Islam dengan Kristen, karena di dalam Kristen Siti Bunda Maryam ya, Siti Maryam itu disebut sebagai saudara Harun. Kemarin kita sebetulnya sudah bahas itu, tetapi netizen ini masih menuduh bahwa saudara Harun yang dimaksud itu adalah saudaranya Nabi Musa 1500 tahun yang lalu. Padahal kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus itu kan di abad-abad pertama. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa Siti Maryam itu saudara Harun. Dan ini pertanyaan ini sebetulnya bukan ini mewakili banyak orang sebetulnya. Dan di luar sana masih banyak yang masih bingung dengan ayat Al-Quran yang mengatakan Bunda Siti Maria itu adalah saudara Harun, dan mereka mengatakan Al-Quran salah. Bagaimana ini, Ustaz? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Edi. Apa yang sudah kita wacanakan beberapa minggu yang lalu sebetulnya itu merupakan tema yang berseri. Ya, bisa dikatakan itu tema besar, tapi kita coba untuk berikan informasi itu dari beberapa subtema. Dan yang kita bahas sekarang itu bagian dari itu sebenarnya. Dan kalau kita bicara soal tema besar ini, memang menjadi persoalan utama dalam konteks dialog lintas agama. Bahkan antara agama satu dengan agama yang lain itu saling curiga. Kenapa saling curiga? Karena tidak bisa memahami bagaimana perspektif yang lain. Dan itu akar masalahnya adalah karena kurang literasi. Nah, kalau kurang literasi itu adalah problem besar. Ini baik yang Muslim maupun yang non-Muslim sama. Kalau literasi itu tidak dioptimalkan. Nah, coba kita membahas dari sisi basicnya dulu. Kita tahu antara tiga agama besar, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu kan sebetulnya bukan agama-agama yang muncul secara sporadis. Maksud saya, tiga agama yang kita kenal dengan sebutan Yahudi, Kristen, dan Islam, itu kan lahir dari wilayah yang sama. Maksudnya wilayah Timur Tengah. Kemudian tokoh yang menjadi rujukan sebagai penyatu dari semuanya itu adalah tokoh besarnya bernama Abraham. Jadi kalau kita lihat dari sisi Islam, agama Islam, nama Ibrahim disebut. Dari sisi agama Yahudi, nama Abraham disebut. Dari sisi agama Kristiani, nama Abraham juga disebut. Artinya apa? Ini menjadi bukti bahwa masing-masing agama itu memiliki akar yang sama. Tokoh yang jadi rujukan juga satu itu, yakni Bapak Abraham. Bisa dikatakan Abraham itu adalah bapak yang menjadi rujukan anak-anaknya. Kita ini kan disebut anak-anaknya, baik yang Yahudi, Kristen, dan Islam. Hanya tentu saja ada kemiripan dan sekaligus ada perbedaan. Kemiripan itu menunjukkan asal-usulnya satu. Sedangkan perbedaan itu menunjukkan memang masing-masing punya keunikan.
Kita saja dilahirkan dari orang tua yang sama, bapak ibu yang sama. Ketika punya anak-anak, apakah anaknya 3 orang, 5 orang, memang ada perbedaan di antara mereka. Dan itu menunjukkan keunikan masing-masing. Ya. Tetapi sekaligus menjadi bukti, mereka itu pasti ada kesamaannya. DNA-nya juga sama. Ya kan? Itu membuktikan bahwa asal-usulnya sama. Agama-agama yang sedang kita bicarakan itu juga dalam konteks seperti yang saya contohkan tadi. Nah, oke, sekarang kita coba memberikan penjelasan. Seakan-akan Quran sebagai sebuah agama itu tidak ada hubungan dengan Yahudi, tidak ada hubungan dengan Kristiani. Padahal seharusnya menjadi bukti bahwa Islam itu ada hubungan dengan Yahudi, dengan Nasrani. Hubungan itu tidak harus linier 100%. Antara Islam dengan Yahudi, begitu juga Kristen. Tidak harus linier 100% dengan Yahudi. Dan kita tahu, itu harus dipelajari secara detail. Nah, apa yang tadi menjadi pengantar Pak Edi, itu menjadi pembuka bagi saya untuk bicara soal ini. Kita harus tahu bahwa Al-Quranul Karim itu ketika diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebetulnya hak jawab kita ya, atas pertanyaan tadi. Ketika wahyu Quran diturunkan kepada Nabi kita sebagai Nabi yang terakhir, itu pasti punya tujuan. Dan ada audiensnya. Ada publik yang sedang diajak bicara. Berarti Quran datang itu bukan di ruang kosong. Jadi Quran itu datang dalam situasi dialog teologis yang bukan monolitik. Artinya bukan seragam, tapi beragam. Jadi jangan dibayangkan ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu antara Yahudi dan Kristen sebagai sebuah agama yang telah eksis pada masanya, itu seragam semua. Jangan kita bayangkan. Maksudnya begini. Kalau kita sebut agama Kristiani atau Kristen, apakah saat itu seragam? Satu aliran gitu. Satu aliran. Aliran teologis. Tidak. Ada keragaman. Bahkan sampai terjadi pertentangan ya. Ya tentu saja Pak, pada masa ketika Quran datang, perbedaan-perbedaan di antara beberapa aliran itu lebih tajam. Ya. Lebih tajam, bahkan terjadi saling pembunuhan waktu itu. Saling perang itu ya. Dan kita bisa lihat dalam fakta sejarah kan. Ya. Jadi sekali lagi ketika Al-Quran datang, itu memotret semua bagian itu. Meskipun tidak secara utuh. Hanya puzzle-puzzle. Dan puzzle-puzzle itu akan menjadi bukti bahwa memang keragaman agama Kristiani waktu itu sangat banyak. Ya. Dan itulah sebabnya nanti ada yang disebut ini kitab apokrif, ini kitab kanonik. Kapan dijadikan kanonik dan kapan ini dianggap sebagai apokrif, itu kan menjadi fakta historis. Nah, kita mulai dari bukti. Contoh yang termaktub dalam Al-Quran. Pasti kita semua sebagai Muslim tahu. Ketika membaca surah Maryam, itu bukti yang sangat kelihatan, itu Maryam dipelihara di bait suci. Di Baitul Maqdis. Ada tokoh di situ yang namanya Zakaria. Ada istrinya yang disebut Elizabeth, ya kan? Kemudian Maryam dipelihara di bait suci itu. Kemudian diserah terimakan kepada seorang laki-laki yang bernama Yusuf, ya kan? Itu apa yang termaktub dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi ada validasinya. Validasinya apa? Dari dokumen sebelum Islam. Dan tentu saja dokumen sebelum abad ke-7 Masehi, itu memang sudah ada varian-varian seperti itu. Nah, saya bawakan ini dokumen yang tentu saja ini dipelajari, bahkan dijadikan sebagai buku teks di sekolah-sekolah teologi di luar negeri. Tokohnya adalah, ini seorang profesor yang sangat pakar dalam bidang kitab-kitab perjanjian baru. Baik yang kanonik maupun yang apokrif. Beliau bernama Profesor Bart Eijkman. Jadi Profesor Bart Eijkman
ini adalah tokoh dan salah satu tokoh yang basis keilmuannya itu tidak diragukan lagi. Karena penguasaan dalam bidang manuskrip, tulisan-tulisan kuno itu dia sangat kuasai. Itulah sebabnya dia juga menulis buku setebal ini. Ini berapa halaman tebalnya? Iya. Judulnya adalah The Apocryphal Gospels. Maksudnya ini adalah Injil-Injil yang apokrif. Maksudnya apokrif itu kita harus paham Pak Edi. Apokrif itu bukan sesuatu yang negatif. Apokrif itu kita lihat sekarang. Ambil contoh. Saudara kita kaum Katolik itu mengakui kitab Yudit, kitab Baruch, kemudian kitab Makabe 1, kitab Makabe 2. Ini baik yang Katolik, baik yang Ortodok, itu dianggapnya bukan apokrif. Masuk dalam itu kanonik. Sesuatu yang dianggap wahyu. Tetapi bagi saudara kita yang Protestan, yang saya sebut tadi, kitab-kitab itu, Yudit, Yesus bin Sirah, Baruch, Makabe 1, Makabe 2, itu tidak dianggap kanonik. Itu dianggap apokrif. Cuma ada sesuatu yang menurut saya bermasalah ketika, bisa ambil contoh ya, Dr. Bambang Nursena. Ketika membahas ini apokrif, ini kanonik, dalam konteks perbedaan kitab suci antara Ortodok dan Protestan, atau Ortodok dan Katolik, ya, dia menganggapnya ini kanon terbuka dan ini kanon tertutup. Saya kira ini bukan bahasa akademik, ini bahasa retorika. Ini bahasa yang membuat audien itu supaya tidak mempersoalkan lagi. Maksudnya kanon tertutup itu apa? Nah, Pak Edi aja tidak paham kan? Karena ini bukan bahasa akademik, itu bahasa retorika, itu bahasa diplomatik, itu bahasa politik. Nah, lihat saja, sampai hari ini, saudara kita yang Katolik dan Protestan, itu berbeda pendapat kan? Ini apakah kitab Yudit masuk kategori apokrif atau masuk kategori kanonik? Sampai hari ini kan masih berdebat. Artinya, kitab suci yang disebut kitab suci, Bible itu, hampir bisa dikatakan belum final. Karena yang satu menganggap apokrif, yang satu menganggap kanonik. Padahal apokrif itu ada 50 lebih ya kitab. Ya, saya kira itu bisa dihitung lah. Ya. Jadi hari ini belum selesai istilah apokrif dan kanonik. Nah, kembali pada pembahasan yang sedang kita sampaikan pada malam hari ini, yang disebut dengan apocryphal gospel. Pada masa itu, maksudnya pada masa sebelum terjadi kanonisasi di Kartago, kawasan yang ada di wilayah Afrika Utara, untuk menetapkan buku-buku apa saja yang ini dianggap kitab suci dan mana yang bukan. Itu di Kartago. Itu tahun 400-an Masehi. Waktu itu Islam sudah datang belum? Belum. Nah, saat itu baru terjadi seleksi-seleksi kitab-kitab suci itu. Mana yang dianggap suci, mana yang bukan suci. Menariknya, dalam paparan dari Bart Ehrman, beliau juga menyinggung mengenai apa yang tertulis dalam Quran itu, sebetulnya ada linknya. Link kemana? Linknya ke Injil Yakobus. Injil Yakobus itu salah satu informasi yang berkaitan dengan orang tua Maria, Santa Maria atau Sayyidah Maryam yang bernama Hana atau Santa Ana, atau kita menyebutnya Sayyidah Hana, dan sekaligus orang tua di situ, laki-lakinya, bapaknya maksudnya, itu bernama Yoachim. Dalam Injil Yakobus. Dalam Injil Yakobus disebutkan nama Yoachim. Dan ceritanya mirip seperti yang termaktub dalam Quran. Dipelihara di bait suci, di Baitul Maqdis itu. Nah, Injil Yakobus itu kapan sebetulnya? Di sini ada sesuatu yang menarik. Saya terjemahkan saja supaya gampang ya. Jadi dokumen yang paling awal berkaitan dengan buku atau Injil Yakobus itu memang muncul dan nama itu termaktub. Berarti sudah dibaca. Sudah betul-betul didalami oleh tokoh besar dari Bapak Gereja generasi yang sangat awal.
Siapa itu? Yang bernama Origenes. Jadi the church father. Jadi bapak gereja. Jadi bapak gereja ini betul-betul pernah membaca teks itu. Artinya teks itu bukan muncul tiba-tiba. Injil itu bukan muncul tiba-tiba. Dan menyebutkan namanya adalah the book of James atau buku Yakobus atau Injil Yakobus itu. Beliau wafat tahun berapa? Origen ini. Meninggal tahun berapa? Bapak gereja yang bernama Origen. Lihat di sini angkanya. 254 Masehi. Berarti ini kan abad ketiga. Sudah meninggal. Berarti popularitas Injil Yakobus saat itu pasti ada audiennya. Pasti ada penganutnya. Pasti ada komunitasnya. Berarti memang ada persaingan antar komunitas. Meskipun sama-sama disebut sebagai Kristen. Bahkan satu sama yang lain saling membid'ahkan. Betul kan? Paulus dengan Yakobus. Jadi memang betul-betul saat itu tidak tunggal. Kekristenan waktu itu tidak tunggal, tapi keragaman yang luar biasa. Bahkan yang menjadi rujukan sebagai teks suci juga beragam. Meskipun juga ada kesamaan, tapi keragaman itu ada. Karena tadi kodifikasinya kan abad keempat. Abad keempat di 400 tahun berarti. Iya. 1 sampai 400 tahun itu kan masih ada gejolak. Punya kitab masing-masing. Ada gejolak, ada perbedaan teologis, yang basis kitab sucinya juga beda. Iya, betul. Nah, itulah sebabnya menjadi bukti bahwa Injil Yakobus itu berarti pernah menjadi rujukan. Sehingga muncul dalam tulisan Origenes dalam bukunya, kalau di bahasa Inggris kan itu Commentary on Matthew. Kalau saya punya versi bahasa Arabnya Pak Edi, judulnya adalah Tafsir Injil Matta lil Qadis Origenes. Jadi tafsir Injil Matta lil Qadis Origenes. Matius, ya. Jadi tafsir dari Injil Matius yang ditulis oleh Origenes, dan beliau sekali lagi meninggal tahun 254 dan ditulis tentunya dalam bahasa Yunani waktu itu, tapi juga ada perbedaan pandangan di antara para ahli, karena ditemukan juga yang versi bahasa Suryani. Jadi ada versi bahasa Yunani, ada juga versi bahasa Suryani, ada juga versi bahasa Latin. Pertanyaannya, mana yang lebih tua ini? Itu menjadi pembahasan para filolog. Jadi ahli manuskrip membahas itu. Menariknya di situ, kalau kita baca yang versi bahasa Yunani, ya, versi bahasa Yunani. Saya kebetulan sudah baca ini, The Gospel of James, itu ketika Sayyidah Maryam itu diasuh, dan kemudian beliau itu diserah terimakan kepada Yusuf, itu usianya 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Berarti itu usia bat mizwah. Usia sangat muda sekali, diserahkan kepada Yusuf. Kemudian, kapan tokoh yang bernama Sayyidah Maryam atau Santa Maria itu mulai hamil? Pada saat usia 16 tahun. 4 tahun berarti. Jadi, pada saat 16 tahun, itu beliau hamil, pregnant. Dan, menariknya, Elizabeth dan Maria itu bertemu persis seperti yang termaktub di dalam Injil Lukas. Bertemu, saling menyapa, iya kan? Bibinya kan itu ya? Bukan ya? Ya, sebetulnya itu menjadi perdebatan, tapi yang jelas itu ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga. Dari sini nanti kita akan bicara. Ada hubungan keluarga. Jadi, itu termaktub dalam Injil ini. Dalam Injil Yakobus. Dan ketika Sayyidah Maryam melahirkan, usia kandungannya itu di sini disebutkan 7 bulan. 7 bulan, bukan 9 bulan. Kalau di kalangan gereja, itu hampir sebagian besar, mayoritas menyebutkan 9 bulan. Tapi kalau dalam Injil Yakobus, itu 7 bulan. Saya tidak perlu membahas perbedaan yang tidak terlalu signifikan ini. Mau 7 bulan, mau 9 bulan. Tapi kan itu adalah usia kehamilan. Tapi yang jelas yang dikandung adalah Isa atau Yesus. Oke, dari situ kita mulai melihat kenapa ada pertemuan antara Sayyidah Maryam
atau Santa Maria dengan Elizabeth. Pak Edi bisa lihat dalam Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 36. Injil Lukas. Injil Lukas. Pasal 1 ayat 36. Injil Lukas pasal 1 ayat 36. Ayat 36. Lukas 1. Injil Lukas pasal 1 Pasal 1 ayat 36. Bentar. Aduh. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Pak Edi, coba cermati siapa yang bicara itu. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu mengandung seorang laki-laki. Lihat ayat sebelumnya, sehingga tahu siapa yang sedang bicara. Oh iya, malaikat ya. Nah, malaikat bicara kepada siapa? Malaikat berbicara kepada Maria. Iya, Maria ya. Ya, apa yang dikatakan malaikat kepada Sayyidah Maria? Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Oke, dari situ Pak Edi pasti bisa mencermati dan merenungkan. Kita harus jujur ya, apapun yang kita baca, itu jangan sampai ada semacam verstehen. Maksudnya, jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang kita pikirkan ke dalam teks. Tapi biarkan teks itu bicara apa adanya, sehingga kita bisa tahu maksud yang sebenarnya dari sebuah teks yang sedang kita baca. Kalau para polemikus biasanya, itu memaksakan teks supaya sama seperti yang kita maksud. Baik itu polemikus Muslim, baik itu polemikus non-Muslim, sama saja mereka. Karena apa? Mencoba untuk memaksakan apa yang sedang dia pikirkan, harus ada validasi dengan teks, dan teks itu dipaksa seperti yang dia maksud. Ini adalah cara pembacaan yang tidak jujur. Jadi ini sekaligus pesan ya, bagi siapapun mereka. Mau yang Muslim maupun non-Muslim, jangan coba-coba untuk memperkosa teks. Biarkan teks itu bicara apa adanya. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan kita perhatikan di situ. Siapa yang bicara? Kepada siapa dia bicara, dan apa yang sedang dibicarakan. Kalau di situ teksnya, itu yang bicara adalah malaikat. Berbicara kepada siapa? Santa Maria. Oke? Kalau begitu, ketika malaikat sedang bicara kepada Santa Maria, atau Sayyidah Maryam, dia pasti menggunakan media bahasa. Oke? Yang dimengerti manusia. Yang dimengerti oleh Sayyidah Maryam. Nah, pertanyaannya dalam bahasa apa dia bicara? Apakah dalam bahasa malaikat? Tentu saja bukan. Pasti dalam bahasa yang dipahami oleh Sayyidah Maryam. Nah, sekarang kita coba lihat dalam fakta sejarah. Ketika tradisi Yahudi waktu itu sedang eksis, dan Sayyidah Maryam hidup dalam keyahudian, dia pasti bicara dalam bahasa yang dia pahami. Apakah dalam bahasa Ibrani, apakah dalam bahasa Suryani, ya kan? Makanya kalau kita lihat dari fakta tradisi Kristiani sendiri, ketika Yesus Kristus menurut keyakinan kaum Kristiani, itu ketika disalibkan, yang dia bicarakan apa? Yang dia omongkan apa? Dia berkata apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Oke, ini bahasa apa? Ini bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa. Ini juga bukan bahasa Inggris, bukan kan? Bahasa Yunani. Dan ini juga bukan bahasa Yunani. Artinya itu bahasa yang dipahami oleh masyarakat saat itu. Dan betul, itu adalah bahasa Suryani. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, bahasa Suryani. Ini tradisi pesantren pasti tahu Pak Edi. Kalau disebut bahasa Suryani pasti tahu. Tapi kalau saudara kita non-Muslim, saudara kita kaum Kristiani nggak paham itu Suryani. Tapi yang dimaksud adalah bahasa Syriak. Jadi kalau bahasa Suryani itu bahasa istilah pesantren. Tapi kalau dalam tradisi Kristiani di Indonesia kita sebut bahasa Syriak. Oke. Jadi antara Syriak dengan Suryani beda atau sama? Sama. Sama.
Kalau Aramaik sama juga ya? Ya, bahasa Aramaik itu lebih kuno lagi, dan itu menjadi induknya. Nah, pecahannya itu bahasa Syriak, pecahannya. Jadi ada pecahannya, bukan induknya, tapi ada kemiripan. Ya, oke. Nah, berarti Sayyidah Maryam berdialog, diajak dialog oleh malaikat itu dalam bahasa yang dia pahami. Ya. Kalau dalam bahasa yang dia pahami, tentu berkaitan dengan kultur bahasa itu sendiri. Kultur. Ya. Karena bahasa itu punya kultur. Ya kan? Maksudnya punya kultur itu apa? Contoh sederhana. Bahasa Jawa itu ada unggah-ungguh kan? Ya. Ada bahasa kromo inggil, kromo madyo, dan ngoko. Ya. Ini kultur. Bahasa Melayu tidak mengenal perbedaan cara berbahasa. Inggris juga nggak ada. Inggris juga nggak ada, tapi sebetulnya ada dalam bahasa sastra. Ya kan? Ada. Nah, kalau bahasa Suryani itu menarik. Karena apa? Bahasa Suryani, bahasa Arab, bahasa Ibrani, itu kan ada meeting point, ada kesamaan. Satu rumpun, satu keluarga bahasa. Makanya kalau disebut Eli, Eli, lama sabaktani, ya, itu kan bahasa Arabnya ilahi, ilahi, limada taroktani. Ya. Kalau didengar, mirip nggak itu bahasa? Ya, mirip. Iya. Eli, Eli, lama sabaktani. Bahasa Arabnya ilahi, ilahi, limada taroktani. Mirip nggak? Mirip. Oke? Nah, dari sini kita mulai paham. Berarti ketika bahasa itu dipakai, itu ada yang disebut retorika bahasa. Retorika bahasa yang saya maksud di sini adalah retorika bahasa Semitik. Retorika Semitik. Retorika Semitik ini penting. Kalau kita lihat dari bahasa Suryani. Nah, kebetulan ini saya punya Alkitab, bukan bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa yang Yesus sendiri pakai. Bahasa Suryani. Ini kalau dibaca, tulisannya kayak begini. Dari kanan ke kiri, sama seperti Arab. Sama dengan Ibrani. Ketaba Kadisha. Jadi kalau dibaca, Ketaba Kadisha. Ketaba itu artinya Alkitab. Mirip enggak? Iya. Kadisha itu bahasa Arabnya Al-Muqaddas. Kitab Al-Muqaddas. Jadi kitab suci. Jadi Al-Kitabul Muqaddas itu bahasa Arabnya. Sedangkan bahasa Suryani atau bahasa Syriak menyebutnya Ketaba Kadisha. Oke? Kita lihat di sini. Ini contoh. Ini kan, ini tulisan sama. Ketaba Kadisha. Ini ada dua bagian ya. Yang pertama adalah Ketaba De'atika dan sekaligus Haditha. Haditha itu baru. Kalau De'atika lama. Atik, bahasa Arabnya atik. Nah, ini De'atika itu lama. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Ini kumpulan perjanjian lama dan baru Pak Edi. Nah, kita lihat perjanjian baru khususnya di dalam apa? Injil Lukas tadi ya. Lukas pasal 1. Nah, Injil Lukas pasal 1 36. 36. Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah bahasa khas Semitik. Jadi kalau kita mau mempelajari baik itu Quran atau Alkitab atau disebut Bible atau Taurat, kembalikan pada kultur bahasa itu. Jangan dibaca dari kultur bahasa kita. Nanti tidak nyambung dan pasti terjadi misinterpretasi, miskonsepsi. Dan itu yang dimaksud memperkosa teks. Ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini dikatakan Vaha Elisava. Vaha Elisava. Apa maksudnya Vaha Elisava? Dan adapun Elizabeth kalau di situ, ya kan? Yeah. Karena Elizabeth itu bahasa Yunani. Oh iya. Yeah. Kalau bahasa Suryani atau bahasa Ibrani Eliseva. Oh, Eliseva. Makanya di sini tertulis Elizabeth. Eliseva. Jadi Waha Eliseva ahyantehi. Ahyantehi. Maksudnya dan adapun Eliseva saudara perempuanmu.
Ahyanteki itu biasanya kalau di sini diterjemahkan sanakmu ya. Padahal ahyanteki itu diambil dari kata khote. Khote itu artinya saudara perempuan. Jadi ahyanteki dari kata khote, kemudian nanti muncul kata ukhtun, ahun. Kalau ahun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan, itu bahasa Arab. Khote saudara perempuan dalam bahasa Suryani. Hampir sama ya. Karena satu rumpun bahasa Pak ini. Jadi kalau kita pahami secara literal di sini, waha Eliseba ahyanteki, dan adapun Elisabeth ya, saudara perempuanmu, di sini disebutkan batna bra, dia sedang mengandung. Batna mengandung di sini. Dan bahasa Arabnya juga baton. Sama kan? Dari sini batna bra, sedang mengandung janin laki-laki. Bra. Makanya kalau saudara kita yang Kristen Ortodoks Syria, itu kan kalau berdoa kan begini. Ini saya kasih contoh Pak Edi, jangan nanti disalah tafsirkan. Itu kan mesti membuat tanda salib itu. Besem ava wabra beruh hadakutsha. Jadi kalau berdoa ya begini, besem ava wabra beruh hadakutsha. Demi nama Bapa dan Putra dan Ruh hadakutsha. Ruhul Kudus kalau bahasa Arabnya. Jadi kalau kita mempelajari bahasa itu, semakin kita cerdas Pak Edi. Jangan memaksa bahasa itu sesuai dengan yang kita mau. Hadirkan bahasa itu dengan konteksnya, bukan konteksnya kita. Nah, ini menariknya begini. Kenapa ya? Sayyidah Maryam atau Santa Maria dengan Elizabeth disebut saudara perempuan. Kenapa begitu? Dan apa dibalik pesan itu semua? Kita tahu Elizabeth, ya, di dalam Injil Lukas itu punya suami namanya Zakaria. Elizabeth ataupun Zakaria itu sama-sama keturunan Harun. Bukan Harunnya Nabi Musa. Iya, Harunnya Nabi Musa. Iya, kita lihat dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Coba cari nama Harun selain Harunnya Nabi Musa, nggak akan ketemu. Oh, Harun cuma Nabi. Harun di dalam semua kitab setebal ini itu hanya satu person, satu pribadi yang dimaksud adalah Harun itu. Harun yang Nabi Musa. Iya. Dengan kata lain begini, Elizabeth yang istrinya dari Zakaria, Elizabeth itu termasuk saudara perempuan Sayyidah Maryam. Atau saudara, Sayyidah Maryam punya saudara perempuan yang namanya Elizabeth. Elizabeth dan Sayyidah Maryam itu karena keturunan dari Elizabeth, yang Elizabeth ini adalah istrinya Harun. Oh, Elizabeth yang di zaman Nabi Musa. Di zamannya Nabi Musa. Paham ya? Jadi kan pada masa zaman Nabi Musa yang hidup sezaman dengan Fir'aun, Nabi Musa itu, Nabi Musa kan punya saudara yang bernama Harun. Ya kan? Istrinya namanya Elizabeth. Namanya istrinya bernama Elizabeth. Jadi Elizabeth dan Harun itu menikah. Oke? Nanti punya keturunan dari generasi ke generasi. Nanti muncul yang namanya Elizabeth. Nah, Elizabeth juga saudara perempuan Maryam. Jadi ini ada hubungan nasab mereka ini. Berarti secara apa ya? Secara manusiawi mereka itu punya daftar silsilah. Berarti apa yang dikatakan Al-Qur'an ya nggak salah. Nah, dari sinilah kita mulai memahami kalau Al-Qur'an bagaimana. Al-Qur'an itu kan Al-Qur'an menyebut ya Harun. Yang ngomong begitu siapa? Yang menyebut ya Harun. Kan kita tahu ketika Maryam itu hidup, ya, itu kan bukan pada abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 itu ketika Islam datang. Tapi Maryam, Sayyidah Maryam itu hidup pada abad pertama.
Masehi. Oke? Abad awal-awal. Oke, abad awal Masehi. Dan tentu saja itu kan Sayyidah Maryam bukan orang Arab. Ya. Tapi ketika Al-Quran itu diturunkan, seakan-akan dialog itu terjadi dalam frame bahasa Arab. Ya. Tapi faktanya tidak. Faktanya itu adalah bahasa yang bukan Arab. Tentu saja bahasa Suryani atau bahasa Ibrani. Dan tidak mungkin bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Oke? Tapi ketika Quran diturunkan, otomatis diterjemahkan dalam versi bahasa Arab. Supaya apa? Supaya Nabi SAW yang beliau dari kalangan Bani Ismail itu paham sesuai dengan bahasanya. Maka di sini yang muncul adalah dialog dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Itulah kemudian muncul ungkapan Ya ukhta Harun, maka na abuki imra'atu sau'in wa kanat ummuki baghiyah. Bahasa Arab ini. Intinya, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang penjahat dan ibumu juga seorang pezina. Ya kan begitu? Itu kalau terjemahannya. Nah, kalau kita kembalikan pada struktur bahasa Arabnya, itu kan sebetulnya ada pesan persis seperti yang termaktub dalam Injil Lukas. Karena ini sama-sama retorika bahasa Semitik, bahasa Timur Tengah. Ya ukhta Harun. Artinya apa? Artinya ini orang Yahudi yang menyapa Sayyidah Maryam dengan sebutan Ya ukhta Harun, berarti Sayyidah Maryam ini memang punya saudara, punya keluarga juga yang namanya disebut Harun. Sekaligus Sayyidah Maryam dan Harun ini sama-sama keturunan Harun yang suami dari Elizabeth. Berarti Harunnya ada dua. Kalau dalam Quran disebutkan ada nama Harun. Berarti Harun di zamannya Sayyidah Maryam. Ya. Bukan Harun di zaman Nabi Musa. Bukan Harun di zaman Nabi Musa. Tapi kalau di Alkitab hanya ini Harun yang dimaksud adalah Harunnya Nabi Musa. Ini bahasa retorika Semitik. Dengan bahasa lain begini. Maksudnya di dalam Injil Lukas itu, saudara perempuanmu, ya, yang dimaksud adalah saudara perempuan Sayyidah Maryam atau Santa Maria atau Bunda Maria, itu saudara perempuan dari Elizabeth. Oke? Elizabeth itu kan bukan hanya Elizabeth istrinya Nabi Harun. Iya kan? Tapi ada juga Elizabeth yang lain. Yang zaman istrinya Zakaria. Jadi tokohnya beda, tapi namanya sama. Jadi saudara perempuanmu Elizabeth, saudara perempuan Maryam, Sayyidah Maryam, keduanya keturunan Elizabeth, istrinya Harun, zamannya Nabi Musa. Kalau Quran berbeda tokoh yang dimaksud, ya, tapi maksudnya sama. Sayyidah Maryam punya saudara bernama Harun, ya. Keduanya ini, Sayyidah Maryam dengan Harun ini, keturunan dari Harun, suaminya Elizabeth. Oh, berarti ada Harun di zamannya Nabi Bunda Maria ya? Iya. Jadi kira-kira tahu maksudnya ini. Tahu. Ini sama-sama bahasa Semitik, Pak Edi. Jadi tidak ada yang salah. Alkitab tidak salah dalam hal ini. Al-Quran juga nggak salah dalam hal ini. Kalau Al-Quran yang menyebutkan Maria saudara Harun itu ditemukan di mana ya? Yang dalam Al-Quran? Iya. Maria saudara? Yang buktinya kalau di zaman Maria itu ada Harun itu. Yang bukan Harunnya. Quran sendiri kan menyebut ya ukhta Harun. Berarti Sayyidah Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Hadis pun juga menyebutkan itu. Dalam kitab-kitab hadis menyebutkan Sayyidah Maryam itu juga punya saudara yang saleh yang bernama Harun. Ada disebutkan dalam hadis. Dan keduanya ini keturunan dari Harun. Harunnya saudara Nabi Musa yang punya istri namanya Elizabeth. Sebaliknya kalau Alkitab itu Sayyidah Maryam punya saudara perempuan yang bernama Elizabeth. Dan Elizabeth serta Sayyidah Maryam sama-sama
keturunan dari Elizabeth, Saudara istrinya Harun. Harun. Iya, iya. Berarti ada 2 Elizabeth, ada 2 Harun di sini. Jadi disinilah bahasa Semitik. Kalau tidak paham bahasa Semitik, yaitu tadi menyalahkan Quran, ya kan? Kalau sudah menyalahkan Quran, ini karena memang dia tidak paham bahasa Semitik. Iya, iya, iya. Oke. Nah, yang harus kita klarifikasi. Loh, kalau begitu Sayyidah Maryam itu keturunan dari Harun? Jawabannya iya. Iya. Dan itu Bapak Gereja mengakui juga. Jadi Bapak Gereja itu ya mengakui bahwa Sayyidah Maryam itu sebetulnya dari 2 jalur. Jalur siapa? Dari jalur suku Yehuda dan sekaligus jalur suku Lewi. Kemarin kita sudah bahas kan? Iya. Bahwa Sayyidah Maryam itu ada 2 jalur. Cuma masalahnya begini Pak Edi. Yang populer, ini saya bicara populer ya. Yang populer di antara saudara kita kaum Kristiani, Sayyidah Maryam itu keturunan Daud, ya, berarti keturunan Yehuda. Ya. Selesai. Padahal ini belum selesai. Sementara yang Muslim juga begitu. Yang Muslim itu hampir sebagian besar mengatakan menurut Quran ini berarti Sayyidah Maryam itu keturunan Harun. Kalau keturunan Harun, berarti kan keturunan Lewi. Iya toh? Berarti ini bertabrakan enggak? Sebetulnya nggak bertabrakan. Itu saling melengkapi, Pak Edi. Ya. Jadi Sayyidah Maryam itu keturunan Daud, iya. Tapi keturunan Harun juga iya. Keturunan Yehuda, iya. Keturunan Lewi juga iya. Nah kalau begini kan clear. Tidak ada masalah. Jadi kalau ditanya, kita sebagai Muslim, apakah Muslim mengakui bahwa Sayyidah Maryam keturunan Nabi Daud? Saya katakan, iya, benar. Apakah betul keturunan Yehuda? Iya, benar. Tapi itu belum lengkap. Sekaligus Sayyidah Maryam itu keturunan Lewi. Harun. Harun dari Lewi tadi. Sekaligus keturunan Lewi. Kalau keturunan Harun, pasti keturunan Lewi. Bahkan bukan ini terjadi pada masa Sayyidah Maryam. Kok dari 2 suku yang berbeda? Ingat, suku Lewi sejak awal itu tidak mendapatkan warisan tanah di Israel, iya kan? Yang dapat itu hanya selain suku Lewi. Jadi suku Lewi itu nanti bisa menjalin hubungan kekerabatan, pernikahan dengan suku-suku yang lain. Dan itu faktanya terjadi pada diri Sayyidah Maryam. Makanya nenek moyangnya itu kawin campur antara suku Lewi dengan suku Yehuda. Dan itu sudah terjadi sejak zaman awal. Loh, bagaimana tahu? Lihat kitab Keluaran, pasal 6 ayat 22. Keluaran. Kitab Keluaran. Pasal 6 ayat 22. Ayat 22. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Oke. Perhatikan di situ. Kita coba cermati. Di situ Harun punya istri namanya siapa? Eliseba. Betul. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani tertulis Eliseba. Sama persis seperti istrinya Zakaria disebut Eliseba. Oh iya. Sama kan? Sama. Jadi namanya sama. Oh iya. Jadi Harun punya istri namanya Eliseba atau Elizabeth. Kalau dalam teks Septuaginta bahasa Yunani di situ tertulis Elizabeth. Sama seperti bahasa Yunani, menyebutnya Elizabeth. Ada 2 Elizabeth. Ada 2 Elizabeth. Ada 2 Harun. Ada 2 Harun. Ada 2 Maryam. Iya kan? Menarik kan sebetulnya. Saya ulangi lagi. Ada 2 Maryam. Yeah. Maryam zamannya Nabi Isa dan Maryam zamannya Nabi Musa. Yeah. Ada 2 Harun. Harun zamannya Zakaria dan Harun zamannya Musa. Ada 2 Elizabeth. Elizabeth zamannya Sayyidah Maryam, bunda Nabi Isa alaihissalam, dan ada Elizabeth zamannya Nabi Musa. Di situ kitab Keluaran yang disebut Sefer Shemot itu kan kitab Taurat. Iya. Ya kan? Berarti kan zaman yang lebih tua lagi. 1500 tahun yang lalu. Harun punya istri namanya siapa? Eliseba atau Elizabeth. Elizabeth itu anaknya siapa?
Elisabet anaknya Aminadab. Aminadab itu dari suku Yehuda. Dan sekaligus punya anak laki-laki yang namanya Nahason. Berarti Elisabet punya saudara. Elisabet punya saudara. Ya. Namanya Nahason. Saudara perempuan. Dan Nahason harus tahu, Nahason itu orang suku Yehuda. Berarti antara suku Yehuda dan Lewi campur. Dan Lewi, Harun kan orang Lewi, suku Lewi, nyampur. Jadi sejak awal itu, suku Lewi dengan Yehuda itu nyampur. Karena memang ada tujuan nanti di masa depan. Sayyidah Maryam itu darahnya nyampur antara dari suku Lewi dan suku Yehuda. Berarti tidak hanya keturunan Daud saja. Tidak hanya keturunan Daud, tapi juga keturunan Harun. Soalnya mereka sering mengagung-agungkan bahwa sang juru selamat itu harus dari tunas Daud. Iya. Padahal dari keduanya, ya kan? Dan perhatikan kalau kita lihat di situ inti pesannya. Quran itu menyebutnya dengan istilah Ya'ukhta Harun. Itu bahasa simbol. Dan orang Yahudi sudah paham itu. Udah paham, oh berarti ini ada kaitan dengan Harun yang zamannya Nabi Musa. Berarti sama-sama keturunan. Makanya, karena kondisinya seperti itu, darah campuran begitu, orang Yahudi menolak. Karena yang mereka inginkan harus murni dari keturunan Daud, dari suku Yehuda. Ini Mesias yang ditunggu-tunggu. Sampai hari ini. Belum muncul. Sehingga yang Mesias atau Al-Masih yang bernama Isa ini ditolak. Salah satunya alasannya itu. Bahkan disalibkan. Salah satunya. Jadi ada dua yang darah campuran itu. Siapa itu? Keturunan dari Nabi Harun, ya Eliazar dan Itamar itu darahnya campuran, suku Yehuda dan suku Lewi. Kemudian Sayyidah Maryam, darah campuran, suku Yehuda dan suku Lewi. Ada satu tokoh lagi yang tentu saja ini nggak semua orang tahu. Flavius Josephus itu orang yang lahir tahun 37 Masehi, meninggal tahun 100 Masehi. Dia adalah sejarawan Yahudi. Dan dia punya rekod dalam arti daftar silsilah, yang daftar silsilahnya itu, coba perhatikan, itu disimpan di bait suci. Karena apa? Perhatikan. Ternyata dari garis ayahnya, dari garis ayahnya dan garis ibunya itu campuran antara dari suku Lewi dan suku Yehuda. Flavius. Namanya Flavius Josephus. Itu bapak gereja ya? Bukan, itu tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi, sejarawan Yahudi, hidup pada abad pertama Masehi. Dan kalau tidak salah ada bukunya ya? Ada. Saya punya bukunya. Namanya Flavius Josephus. Itu buku sejarah Yahudi pada abad. Menuliskan soal apa itu? Ya, sejarah yang berkaitan dengan masa itu. Termasuk masa sebelumnya. Ismail itu bagaimana, orang Yahudi itu bagaimana. Kemudian ditulis semua seperti kalau di kalangan Muslim itu sama seperti Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari. Baik, menarik saudara ya. Sudah terjawab apa yang dipertanyakan oleh para pemirsa di sana, bahwasanya tuduhan bahwa Ya'ukhta Harun yang diucapkan kepada Bunda Maria itu bukan Al-Quran yang salah, tetapi itu memang benar-benar ada dan itu sudah menjadi tradisi ya. Bahkan tadi sudah kita uraikan panjang lebar bahwa Harun itu ternyata ada di zaman Nabi Musa, juga ada di zamannya Bunda Maria. Demikian dengan Elisabet, demikian dengan Maria. Ada dua Elisabet, ada dua Maria, bahkan ada dua Harun. Jadi mau dipakai, mau kemana ini? Harun yang keturunan saudara dari Nabi Musa atau Harun yang saudara Maria? Itu sama-sama mereka nyambung kan, ya tidak ada yang salah. Berarti apa yang disangsikan di luaran sana bahwa Al-Quran salah, mereka selalu memojokkan Al-Quran, bahkan menjadi ejekan-ejekan itu. Hari ini kita sudah menjawab panjang lebar. Mungkin penutup, Ustaz Ali. Ya, baik. Ada dua poin yang harus kita jelaskan supaya nanti bisa dipahami secara jernih. Al-Quran itu tidak salah ketika menyebut Ya'ukhta Harun. Yang salah adalah cara kita memahami Quran
memaksakan pikiran kita. Karena tidak dalam konteks retorika bahasa Semitik. Oh iya. Retorika bahasa Semitik, apakah itu Quran bahasa Arab atau Bible bahasa Suryani, itu sama. Iya. Jadi bahasa Suryani, bahasa Arab, retorikanya sama. Satu karena rumpun. ujung tombaknya itu adalah bahasa Semitik, bahasa Timur Tengah. Satu rumpun. Satu rumpun. Makanya kalau dalam Quran, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Kalau di dalam Bible bahasa Suryani, ahyantihi, Eliseva ahyantihi, Elizabeth saudara perempuanmu. Itu maksudnya berarti sama seperti yang dikatakan Quran. Hanya personnya beda. Yang Quran dari sisi maskulin, yakni Harun yang punya istri Elizabeth. Kalau dalam Bible atau Alkitab bukan maskulin tapi feminin, yakni Elizabeth yang punya suami namanya Harun. Dibalik. Jadi saling, ya dibalik, saling melengkapi, ya kan? Berarti kalau begini tidak ada problem, tidak ada masalah, ya kan? Yang Muslim tidak menyalahkan, yang Kristiani juga tidak menyalahkan. Betul. Jadi ini bukan Quran yang salah alamat, Mereka kurang literasi. karena yang baca kurang literasi dan tidak paham bahasa retorika, bahasa Semitik. Yang poin yang kedua, bahwa ini kan ada hubungan dengan Natal ya. Al-Quran ketika berbicara mengenai tokoh yang bernama Sayyidah Maryam, ini memang ada kaitan dengan Injil Yakobus. Dan Injil Yakobus itu sudah eksis sebelum abad ke-7. Bahkan Bapak Gereja yang namanya Origenes itu sudah menyebut-nyebut yang disebut Injil Yakobus itu. Berarti secara fisik Injil itu ada. Hanya saja dianggap apokrif. Tapi meskipun dianggap apokrif, nama yang termaktub di situ Sayyidah Hana namanya ada. Islam mengakui, Katolik mengakui, Ortodok mengakui, Protestan mengakui kan? Tapi Injilnya ditolak, tapi isinya diterima. Nama itu muncul. Kemudian ada nama Yoachim, ya kan? Nama Yoachim muncul. Dan itu adalah nama lain dari Imran kalau dalam bahasa Quran. Baik, saudaraku, untuk minggu depan kita akan membahas, biasanya mereka ini membedakan, mereka mengatakan, karena besok mendekati hari Natal ya, mereka sering mengatakan bahwa Yesus dan Nabi Isa itu beda hanya karena dia melihat Yesus lahir di kandang domba, Isa lahir Pohon korma. di bawah pohon korma. Nanti minggu depan akan kita bahas ya. Ternyata itu panjang nanti ceritanya, dan kita akan kasih bukti-bukti ternyata Yesus juga lahir di bawah pohon kurma ya. Bahkan di dalam kandang pun itu juga ada beberapa cerita yang beda-beda. Nanti minggu depan kita bahas ya. Dan untuk saudaraku yang ingin menyumbang kepada yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf, silahkan. Ini ada tagline di bawah. Kami banyak punya program ya, untuk pembinaan para mu'alaf, untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, membeli tanah dan sebagainya. Tolong Anda bisa kirim ke rekening kami ke Yayasan Pembina Mu'alaf, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, di nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 88971 ya. Ada di bawah ya. Jadi atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian yang sudah menyumbang kepada kami, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Semoga apa yang kita ceritakan pada malam hari ini ada manfaatnya, dan kami sekalian mohon maaf jika ada salah kata. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.